Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan selalu dalam lindungannya. Amin. Kali ini kita akan membuka barang baru ini, guys. Ini beli sudah lama, cuma belum pernah saya pakai ini. TDS NEC Hold. TDS itu kalau nggak salah singkatannya Total Dissolve Solid. Jadi ini alat untuk mengukur larutan dalam air. Air meskipun jernih seperti ini ya, air putih, itu sebetulnya ada larutan di dalam airnya ya. Jadi dengan alat seperti ini kita mengetahui TDS air ini berapa. Kita nanti bandingkan, ini adalah air minum, air biasa, air PDAM yang dimasak mendidih ya 100 derajat Celcius. Kita bandingkan dengan air kemasan. Terus nanti saya ambilkan juga air tetesan dari air buangan AC. Kembali ke alat ini. Ketika dibuka ini isinya ini unit TDS-nya. Ini bungkusnya lumayan keren ya. Jadi kayak kulit itu. Jadi ini melindungi, misal kita bawa kemana-mana terus jatuh, ini sebagai peredam juga. Buku manual. Terus ada baterai cadangannya ini, guys. Ini lithium baterai 3 volt merek Sony. Lumayan ya. Ini cara pakainya, ini harus dibuka dulu. Jadi di dalamnya ini ada dua prop dengan satunya itu nggak tahu itu sensor apa ya, mungkin yang untuk ngukur EC itu ya. Sebelumnya saya pernah beli yang TDS tok tanpa EC, itu lebih murah banget daripada ini ya. Cuma yaitu barang murahan itu sebentar saja rusak ya, makanya ini saya beli yang agak mahalan sedikit ya. Kita nyalakan on off. Ini baterainya mungkin sudah mau habis ya. Oke. Oh, ini kok ada 29, berarti ada termometer ruangannya juga ini kan. Jadi ini keren ini ya. Selain TDS, jadi fungsi TDS, fungsi utamanya kan TDS, jadi sekaligus ada termometernya ini. Shift, kalau kita pencet shift apa? Nah, ini untuk mengukur EC, ini yang untuk ppm. Jadi satuannya ini ppm ya, 0000 ppm. Terus bawahnya ini Fahrenheit ya, Fahrenheit. Nah, ini sudah berubah jadi yang derajat, yang Celcius. TDS, sebelum kita coba TDS itu kalau menurut Wikipedia yang saya baca tadi, jadi air minum biasa itu harus di bawah 500 TDS-nya. Jadi biasanya ya 140 sampai di bawah 500, artinya 490-an ya. Itu kategorinya air minum biasa. Kalau di atas 500 itu sudah berbahaya. Sebaiknya tidak diminum. Kemudian ada juga yang di bawah 140, itu air anorganik, biasanya air-air yang dijual itu ya, branding merek-merek tertentu itu seperti itu. Ada juga yang ppm-nya 0. Nah, kalau yang ppm 0 itu air murni. Air murni, kalau kalian ingat pelajaran kimia dulu di SMA, itu biasa disebut juga air aquades, air 0. Nah, itu
bisa dipakai buat macam-macam, misalnya dipakai untuk sebagai penambah air aki itu bisa, dipakai untuk radiator juga bisa. Jadi dia anti korosi ya, tidak menyebabkan korosi. Coba kita cek untuk air minum yang ini guys. Ini kebetulan belum diminum ya. Ya, caranya cukup mudah, cuma tinggal dimasukin kayak gini. Langsung diketahui ppm-nya adalah 97 ppm dan suhunya 31,5 derajat. Karena memang ini air dingin ya. Meskipun maksudnya bukan air es, tapi ini sudah air minum dingin biasa. 97 ppm. Ini ya masih di bawah 140, jadi aman sekali diminum ya. TDS meter ini fungsinya buat apa? Biasanya kalau kalian itu petani hidroponik atau sekedar hobi hidroponik, ini adalah alat wajib yang harus kalian punya. Soalnya hidroponik itu kan menggunakan apa itu ya, kayak pupuk khusus untuk hidroponik, dan cara takarnya itu adalah dengan ppm seperti ini. Misalnya kita nanam kangkung itu kita melarutkan AB mix biasanya ya, nama larutannya itu dilarutkan ke dalam air, terus dicek dengan alat seperti ini, ppm-nya biasanya di sekitar 800 sampai 1000 ppm. Selain hidroponik, itu teman saya yang punya riwayat penyakit dalam, asam lambung atau apa itulah, dia juga disarankan oleh dokter untuk minum air putih itu di bawah 100 ppm. Jadi dia kemana-mana itu bawa TDS seperti ini. Ketika mau minum di warung atau apa, dia tes, kalau di atas 100 dia tidak mau meminumnya, mending dia nyari air kemasan atau apa yang sesuai dengan anjuran dokter tersebut. Jadi ini sebetulnya simple sekali untuk tinggal dicelupkan ke dalam air dan kita dapatkan nilai larutan dalam air tersebut. Ini kok lama-lama angkanya hilang. Ini sekalian aja coba kita ganti baterainya ya. Kayaknya sih ini ya untuk mengganti baterai. Kita matikan dulu aja. Apakah setelah kita ganti bisa sembuh, atau jangan-jangan alatnya yang rusak? Soalnya ini sudah lama sekali, meskipun belum pernah saya pakai, tapi sudah lama di luar rumah saya cantelin aja. Waduh, ini kayaknya kok rusak ya guys. Ini angkanya tidak terlihat dengan jelas. Ternyata ini tidak mau sembuh juga. Ya sudahlah, kayak gini masih lumayan ya kelihatan ya. Ini angka 00 ya, masih ppm-nya. Lanjut kita mau ngetes yang air mineral ini. Ini mereknya kita abaikan ya. Kita buang aja mereknya. Oke, posisi 0 kita celupkan. tujuh puluh sembilan ppm, jadi lebih kecil daripada yang air minum tadi yang 90. Ini tadi berapa ya, lupa. Ini 9, tadi 92 ya.
Ini terdeteksi 90. Oke, 90. Dengan suhunya 31 derajat. Ini tadi 79. 80 ppm. Pengukurannya valid, sebetulnya harusnya kita keringkan dulu ya sebelum mengukur air yang lain. Jadi ini tadi 90 ppm, air mineral ini 80 ppm, selisih 10. Coba saya mau ambil air buangan AC. Ya, ini air buangan AC. Kita tes berapa ppm. Ya guys, di bawah 10 ppm. Oke, pas 10. Coba kita keringkan. 10 ppm. Dan lebih dingin ya, jelas kalau dingin karena dia dari AC ya. Ini 29. Oke, malah mati. 29,2 derajat, terus ppm-nya 10. Air AC ppm-nya itu sangat kecil, ini bisa diartikan mendekati 0, bisa dikatakan juga air murni ya. Saya biasanya ambil untuk mengisi air aki basah, air jenis aki basah. Kalau sudah di lower berkurang, saya biasanya isi pakai air AC ini. Ambil terus kita simpan di botol, sewaktu-waktu perlu pengisian tambahan tinggal ditambah pakai air buangan AC ini. Kalau yang punya mobil, kalian bisa juga untuk air radiator ya, ini sangat bagus, jadi tidak membuat korosi radiatornya ya. Sayang sekali ini belum saya pakai, ini rencana mau memulai hidroponik lagi, belum sampai nanam hidroponik lagi, ini malah angkanya agak rusak. Nanti mungkin saya bongkar ada yang kendor atau apa di dalam sana. Oke, ini penutup baterainya kita pasang lagi ya. Demikian review singkat cara penggunaan TDS meter. Oke, bye bye.